Aku Fania. Kukira aku punya segalanya. Karir cemerlang, rumah mewah, dan suami sempurna, Rangga. Aku bekerja keras, membiayai gaya hidup kami, percaya pada kesetiaannya. Lalu, sebuah amplop putih tebal tiba. Tagihan rumah sakit untuk persalinan VIP. Padahal aku tidak hamil. Yang tak kuduga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ponselku bergetar di atas meja rapat. Aku meliriknya sekilas. Nama, Rangga, muncul di layar. Aku menggeser tombol merah, menolaknya. Rapat ini penting. Klien dari Singapura sedang memaparkan revisi akhir untuk proyek hotel bintang 5 kami. Aku, Fania, adalah pimpinan di firma arsitektur ini. Aku membangunnya dari nol, dari keringat dan jam tidur yang terpotong. Aku tidak bisa diganggu, bahkan oleh suamiku sendiri. Rapat selesai pukul 8 malam. Selalu seperti ini, aku adalah orang terakhir yang mematikan lampu di kantor. Aku menyandarkan kepala sejenak di kursi kerjaku yang mahal, memijat pelipis. Lelah. Tapi rasa lelah ini sepadan. Aku melihat pantulan diriku di jendela kaca yang gelap. Wanita berumur 35 tahun, dalam balutan blazer yang harganya mungkin setara gaji manajer junior. Sukses. Mandiri. Aku melirik ponselku lagi. 3 panggilan tak terjawab dari Rangga. Disertai 1 pesan singkat. Sayang, aku lembur lagi ya. Ada audit mendadak. Kamu makan malam duluan, jangan tunggu aku. Aku menghela napas panjang. Lembur lagi. Entah sudah berapa kali aku mendengar alasan itu dalam 3 bulan terakhir. Rangga bekerja di sebuah bank swasta besar. Posisinya cukup tinggi, tapi gajinya tidak seberapa dibanding penghasilanku. Sejak awal menikah 5 tahun lalu, kami sepakat aku yang akan jadi mesin pencari uang utama, dan dia akan mendukungku. Dulu, dukungannya terasa nyata. Dia akan menjemputku, menyiapkan air hangat, memijat kakiku. Sekarang, semuanya terasa berbeda. Perjalanan pulang terasa sunyi. Jakarta macet seperti biasa, tapi pikiranku melayang. Aku teringat akhir pekan lalu. Aku ingin sekali berlibur ke Bali, hanya berdua. Rangga menolak. Katanya, ada pekerjaan besar di kantor. Tapi saat aku tidak sengaja mampir ke kantornya untuk membawakan makan siang, resepsionis bilang Rangga sedang meeting di luar. Aku mencoba menghubunginya, tapi ponselnya tidak aktif selama 3 jam. Saat dia pulang malam itu, aku mencium aroma parfum. Bukan parfumku, dan bukan parfum maskulin yang biasa ia pakai. Aromanya lembut, seperti wangi melati bercampur bedak bayi. Kamu dari mana, Mas? Tanyaku saat itu, berusaha tenang. Kan aku udah bilang, meeting di luar. Sama klien besar. Jawabnya sambil lalu, melepaskan dasi. Parfum siapa di bajumu? Rangga berhenti sejenak. Dia menatapku. Parfum? Kamu ini ada-ada saja. Itu pasti bau dari restoran tadi. Kliennya perempuan, mungkin dia yang pakai. Dia mengatakannya dengan begitu lugas. Begitu meyakinkan. Dan aku, Fania, yang bisa berdebat sengit dengan kontraktor paling keras kepala sekalipun, memilih untuk diam. Aku memilih percaya. Atau lebih tepatnya, aku terlalu lelah untuk bertengkar. Aku sibuk. Aku punya proyek besar. Aku tidak punya waktu untuk drama kecurigaan. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa semua baik-baik saja. Setibanya di rumah, suasana gelap. Tentu saja. Bay City, asisten rumah tangga kami, hanya bekerja sampai sore. Rangga belum pulang. Rumah besar yang kubeli tunai ini terasa kosong dan dingin. Aku meletakkan tasku di sofa, melepaskan sepatu hak tinggiku. Kakiku sakit sekali. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Di atas meja makan marmer, ditumpukan surat tagihan kartu kredit dan majalah arsitektur, ada 1 amplop yang menarik perhatianku. Amplop itu besar, tebal, dan berwarna putih bersih. Di sudut kiri atas, ada logo yang kukenali. Logo, RS Harapan Keluarga. Rumah sakit paling mahal di kota ini.
Rumah sakit tempat aku biasanya melakukan medical check-up tahunan. Aku mengerutkan kening. Perasaanku tidak enak. Check-up terakhirku sudah 6 bulan lalu, dan semuanya sudah lunas dibayar asuransi kantor. Kukira ini mungkin hanya surat promosi paket kesehatan baru. Tapi kenapa amplopnya begitu tebal? Dan kenapa dikirim ke alamat rumah, bukan ke kantorku? Aku mengambil pisau kecil pembuka surat. Dengan gerakan cepat, aku merobek tepiannya. Rasa penat karena rapat tadi perlahan menguap, digantikan oleh firasat buruk yang mulai merayap di tengkuku. Aku menarik keluar isinya. Bukan brosur. Bukan promosi. Itu adalah selembar kertas tebal dengan kop surat resmi. Mataku langsung tertuju pada satu kata yang dicetak tebal di bagian tengah, tagihan. Bab 2, darah mendidih. Aku masih berdiri di dapur. Lampu gantung kristal di atasku terasa menusuk mata. Aku membaca kata, tagihan, itu berulang kali, seolah mencoba memahami artinya. Jantungku mulai berdebar sedikit lebih cepat. Mungkin ini kesalahan administrasi. Mungkin ini tagihan susulan check-upku yang entah bagaimana membengkak. Lalu mataku turun kerincian di bawahnya. Ini bukan tagihan check-up. Ini adalah daftar panjang layanan medis yang membuat perutku mulas. Kamar perawatan VIP suite, anggrek, 5 hari, jasa dokter spesialis obstetri dan ginekologi, jasa dokter spesialis anak, administrasi rawat inap, laboratorium lengkap ibu dan bayi. Mataku terpaku pada 2 baris yang membuat napasku tercekat. Tindakan persalinan, operasi sesar darurat, perawatan inkubator neonatal, 2 hari. Persalinan? Bayi? Aku tertawa kecil. Tawa kering yang aneh. Ini pasti salah. Rumah sakit sebesar ini salah mengirim tagihan. Ini konyol. Aku, Fania, tidak hamil. Aku tidak melahirkan. Aku baru saja memimpin rapat selama 4 jam. Aku mencari namaku di lembar tagihan itu. Di kolom, nama pasien. Tapi nama yang tertera di sana bukan Fania. Nama pasien, Karina. Siapa Karina? Aku tidak kenal seorang pun bernama Karina. Jantungku yang tadi hanya berdebar, kini serasa berhenti berdetak sedetik. Dingin menjalar dari kakiku ke ujung kepalaku. Aku memaksa mataku untuk terus membaca. Di bawah nama pasien, ada kolom penanggung jawab. Penanggung jawab, Rangga. Namanya tertera di sana. Jelas. Tidak salah eja. Rangga. Suamiku. Dan di bawah kolom penanggung jawab, tercantum alamat penagihan. Alamat rumah ini, rumahku. Aku masih belum mau percaya. Mungkin Rangga menolong seorang teman? Seorang kerabat jauh? Mungkin Karina ini sepupunya yang sedang kesusahan? Tapi kenapa harus pakai alamatku? Kenapa dia yang jadi penanggung jawab? Lalu mataku sampai di bagian paling bawah. Bagian yang membuat lututku lemas. Total tagihan, Rp145.750.000 status. Lunas, transfer bank. Lunas. Ratusan juta rupiah. Lunas. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Rekening gabungan kami. Kami punya satu rekening bersama atas nama Rangga, yang kubuat untuk memudahkannya membayar semua tagihan rumah tangga. Listrik, air, internet, gaji babysitter, dan belanja bulanan. Setiap bulan, aku mentransfer sejumlah besar uang ke rekening itu dari rekening bisnisku. Jauh lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan. Aku tidak pernah mengeceknya. Aku percaya padanya. Tanganku gemetar hebat sekarang. Aku nyaris menjatuhkan lembar tagihan itu. Aku bergegas ke ruang kerja, membanting tasku, dan menyalakan laptop. Aku tidak peduli lagi dengan rasa lelah atau sakit di kaki. Aku membuka situs internet banking. Memasukkan username dan password rekening gabungan itu. Rekening yang seharusnya berisi sisa dana rumah tangga. Aku mengklik, mutasi rekening. Aku atur rentang tanggalnya, mencari di sekitar tanggal persalinan yang tertera di tagihan. Tanggal 5 November. 10 hari yang lalu. Dan di sanalah dia. Tanggal 5 November 2025. Debit, Rp145.750.000 keterangan, transfer ke RS Harapan Keluarga. Salju seakan turun di ruang kerjaku yang hangat. Aku membeku. 145 juta. Uangku.
Uang hasil kerjaku. Uang dari jam-jam lemburku. Uang dari akhir pekan yang kukorbankan. Semua kepingan puzzle itu kini menyatu dengan paksa. Aroma parfum melati dan bedak bayi. Lembur lagi. Meeting di luar. Klien perempuan. Ponsel yang tidak aktif berjam-jam. Penolakannya untuk berlibur. Jarak di antara kami di tempat tidur. Dia bukan sekadar berselingkuh. Dia menghamili wanita lain. Dia menunggui wanita itu melahirkan di kamar VIP termahal. Dia membiayai operasi sesar wanita itu. Dia membayar perawatan bayi mereka. Semua. Menggunakan uangku. Ini bukan lagi soal hati yang dikhianati. Ini adalah perampokan. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupku. Rasa dingin di tubuhku lenyap seketika, digantikan oleh amarah yang membara. Darahku mendidih. Aku tidak merasakan sedih. Aku tidak ingin menangis. Aku marah. Murka. Aku melihat jam di dinding. Pukul 9 malam. Ponselku bergetar lagi. Rangga. Aku mengangkatnya. Tapi bukan untuk mendengarkan omong kosongnya. Aku menekan tombol di laptopku. Mencetak bukti transfer bank itu. Aku mengambil tagihan rumah sakit dari dapur. Aku tidak akan menunggu besok. Aku tidak akan memberinya waktu untuk menyiapkan kebohongan lain. Aku akan menghadapinya. Malam ini juga. Halo, sayang? Maaf aku baru hubungi. Suaranya terdengar di seberang. Aku memotongnya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dingin, tajam, dan penuh kebencian. Di mana kamu, Rangga? Terdengar jeda. Aku masih di kantor, Van. Auditnya belum selesai. Jangan bohong, teriakku. Aku sudah tidak peduli. Jangan berani-berani kamu berbohong lagi. Aku mendengar dia menelan ludah. Kamu kenapa, sih? Tentu saja aku di kantor. Oke, kataku pelan, berbahaya. Kalau begitu, kamu tidak akan keberatan kalau aku menyusul ke kantormu sekarang, kan? Membawakanmu makan malam. Hening. Hening yang panjang. Van, jangan. Maksudku, ini udah malam. Kamu capek. Aku juga sebentar lagi pulang. Aku meraih kunci mobilku di meja. Kamu tidak di kantor, Rangga. Dan aku tahu kamu di mana. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Aku tahu rumah sakitnya. Tapi aku ragu mereka masih di sana setelah 10 hari. Wanita bernama Karina itu pasti sudah pulang. Tapi kemana? Aku harus tahu di mana sarang mereka. Ponsel itu terlepas dari genggamanku, jatuh ke karpet tebal di ruang kerjaku. Aku tidak peduli. Aku hanya menatap laptop. Bukti transfer itu. Tagihan rumah sakit itu. Di mana kamu, Rangga? Pertanyaanku tadi menggantung di udara. Tapi kini aku tidak peduli dia ada di mana. Aku peduli di mana perempuan itu, Karina, tinggal. Rumah sakit? Sudah 10 hari. Mereka pasti sudah pulang. Rangga pasti menyembunyikan mereka di suatu tempat. Tempat yang aman. Tempat yang dibiayai olehku. Aku menarik napas dalam-dalam. Amarah membuat pandanganku sedikit kabur, tapi aku memaksakan diriku untuk fokus. Aku Vania. Aku membangun firma arsitektur dari nol. Aku menghadapi kontraktor curang dan klien cerewet setiap hari. Aku bisa menghadapi ini. Ini hanya masalah pribadi yang sedikit lebih kotor. Aku harus menemukan alamatnya. Bagaimana? Aku tidak bisa bertanya pada Rangga. Dia akan berbohong. Kupandangi lagi lembar tagihan itu. RS Harapan Keluarga. Rumah sakit swasta termahal. Mereka punya data. Mereka pasti punya data KTP pasien. Tapi mereka tidak akan memberikannya padaku begitu saja. Ada undang-undang perlindungan data pasien. Kecuali, aku meraih ponselku lagi. Aku membuka daftar kontak. Mencari sebuah nama. Bukan pengacara. Bukan polisi. Belum saatnya. Aku menemukan nama itu. Rian. Rian Saputra. Teman kuliahku dulu. Dulu dia anak IT biasa. Sekarang aku dengar dia sudah jadi salah satu manajer senior di grup Rumah Sakit Harapan. Entah di bagian keuangan atau teknologi informasi, aku tidak peduli.
Yang penting dia punya akses. Jarum jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Aku tidak peduli ini malam. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi. 1 kali. 2 kali. Halo? Suara Rian terdengar serak, kaget di telepon malam-malam. Rian? Ini Vania. Maaf mengganggumu malam-malam. Vania? Vania Setiawan? Astaga, sudah berapa tahun? Ada apa? Aku tidak punya waktu untuk basa-basi. Aku butuh bantuanmu. Mendesak. Sangat penting dan sangat rahasia. Terdengar suara gemerisik. Rian mungkin bangun dari tempat tidurnya. Bantuan apa? Van? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dengar, ini soal rumah sakitmu. RS Harapan Keluarga. Aku baru saja dapat tagihan aneh. Aku memutuskan untuk menggunakan cerita penipuan. Itu cara paling logis untuk mendapatkan informasi. Tagihan? Iya, tagihan persalinan. Atas nama pasien, Karina. Tapi yang aneh, penanggung jawabnya nama suamiku, Rangga. Dan alamat penagihannya alamat rumahku. Aku tidak kenal siapa itu Karina. Aku curiga ini semacam penipuan identitas atau penyalahgunaan data. Suamiku juga sedang tidak bisa dihubungi. Aku berbohong di bagian akhir. Suamiku bisa dihubungi, dia hanya seorang pembohong. Rian terdiam sejenak. Karina? Rangga? Tagihan persalinan? Itu aneh, Van. Tapi aku tidak bisa sembarangan buka data pasien. Itu melanggar hukum. Aku tahu, Rian. Aku tahu. Aku tidak minta rekam medisnya. Aku bersumpah. Aku hanya butuh satu hal, alamat KTP yang terdaftar atas nama Karina itu. Aku perlu tahu siapa dia. Aku harus memastikan suamiku tidak sedang dalam masalah besar atau diperas orang. Aku memainkan nada khawatir seorang istri. Sesuatu yang ironisnya baru saja hancur berkeping-keping. Van, ini sulit. Rian, kumohon, potongku. Suaraku kubuat sedikit bergetar. Aku takut sekali. Bayangkan kalau nama suamiku dipakai orang jahat. Tagihannya ratusan juta. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Setelah aku dapat alamatnya, aku bisa datangi dan selesaikan baik-baik. Aku janji ini hanya antara kita berdua. Aku berutang budi padamu. Hening lagi. Aku bisa mendengar Rian mengetik sesuatu di keyboard. Dia pasti sedang memeriksa sistem. Kamu yakin ini penipuan? Tanyanya. Sangat yakin. Aku tidak hamil, Rian. Dan suamiku tidak mungkin, dia tidak mungkin begitu. Suaraku tercekat. Kali ini, itu bukan akting. Oke. Tunggu sebentar. Jangan ditutup. Jantungku berdebar kencang sekali. Aku menunggu. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Selagi menunggu, mataku memandang berkeliling ruang kerjaku. Foto pernikahanku dan Rangga di rak buku. Kami tersenyum di Paris. Perjalanan itu, aku yang bayar. Aku yang mengatur semuanya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kedua kami. Dia terlihat sangat bahagia. Pembohong. Aku memikirkan uang 145 juta itu. Itu bukan jumlah yang kecil, bahkan untukku. Itu bisa untuk membayar uang muka apartemen baru. Itu bisa untuk bonus akhir tahun tim desainku. Tapi Rangga memberikannya untuk biaya persalinan wanita lain. Bukan hanya uangnya. Itu pengkhianatannya. Dia menggunakan hasil kerjaku, hasil dari malam-malamku yang panjang dan akhir pekan yang hilang, untuk membangun kehidupan baru di belakangku. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku terlalu sibuk mengejar karir, sehingga tidak akan sadar isi rekeningku berkurang. Dia menganggapku remeh. Dia merendahkanku. Itu yang membuat darahku mendidih lebih dari sekadar perselingkuhannya. Van, kamu masih di sana? Suara Rian membuyarkan lamunanku. Iya, Rian. Aku di sini, jawabku cepat, tanganku mencengkeram tepi meja. Aku sudah cek. Memang ada pasien atas nama Karina, operasi sesar 10 hari lalu. Penanggung jawabnya memang Rangga. Alamatnya, Rian. Aku butuh alamatnya. Terdengar helaan napas berat.
Jalan Cendana Merah V Blok G12. Klaster Mutiara Asri. Daerah Bintaro. Bintaro. Seketika, semua kepingan puzzle itu berjatuhan di tempatnya. Rangga sering bilang ada proyek di Bintaro. Meeting dengan klien sampai malam di Bintaro. Sabtu kemarin dia bilang harus mengecek lokasi di Bintaro. Bukan proyek. Bukan klien. Dia mengunjungi selingkuhannya. Dia membangun sarang mereka di sana. Perutku terasa mual. Aku menggigit bibirku keras, menahan rasa sakit yang tiba-tiba menusuk dadaku. Ini bukan lagi amarah. Ini kehancuran. Itu perumahan baru, kan? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Iya, baru serah terima tahun lalu. Klaster yang lumayan bagus. Fania, kamu yakin? Satu hal lagi, Rian. Tolong. Ini yang terakhir. Aku harus tahu. Aku harus tahu sedalam apa lubang yang dia gali. Apa? Di data pendaftaran. Di kolom hubungan pasien dengan penanggung jawab. Apa yang Rangga tulis? Dia mendaftarkan Karina ini sebagai apanya? Hening. Kali ini heningnya lebih panjang. Rian terdengar sangat tidak nyaman. Rian, tolong katakan padaku. Istri. Hanya satu kata. Tapi itu seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa hatiku. Istri. Dia bukan hanya menghamili wanita lain. Dia bukan hanya mencuri uangku. Dia telah menggantikanku. Di dokumen resmi rumah sakit, dia menyebut perempuan itu sebagai istrinya. Fania Setiawan, arsitek sukses, wanita mandiri yang dipuja banyak orang, ternyata hanyalah mesin ATM yang statusnya sebagai istri sudah digantikan oleh wanita lain bernama Karina. Terima kasih, Rian. Aku berutang padamu, kataku dengan suara datar. Fania, tunggu. Mungkin ada kesalahan. Jangan gegabah. Aku menutup teleponnya. Aku tidak gegabah. Aku sangat sadar. Aku tahu alamatnya. Cendana Merah V, Blok G12. Aku tidak akan menangis. Air mata tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku akan ke sana. Malam ini juga. Aku membuka laci mejaku, mencari map kosong. Tidak. Aku butuh map yang besar. Map presentasi proyekku yang paling tebal. Aku akan membawa bukti. Aku akan membawa perhitungan. Dia menyebut wanita itu istrinya? Baik. Mari kita lihat bagaimana istri barunya itu bereaksi ketika mengetahui, suami, mereka adalah seorang penipu miskin yang hidup dari uang istri sahnya. Segalanya akan berubah malam ini. Aku bersumpah. Kata, istri, itu bergema di kepalaku. Bukan lagi kemarahan yang kurasakan, melainkan sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam. Seperti kepingan es yang menusuk jantungku. Aku berdiri diam selama mungkin 1 menit penuh. Rumah yang biasanya terasa hangat dan nyaman kini terasa seperti museum kosong. Cendana Merah V, Blok G12. Aku meraih ponselku lagi. Jariku bergerak cepat. Kali ini, aku menelepon pengacaraku. Pukul 9:45 malam. Pak Darmawan pasti sudah tidur. Tapi aku adalah klien terbesarnya. Dia akan mengangkatnya. Halo? Suara Pak Darmawan terdengar berat. Pak Darmawan, ini Fania. Maaf mengganggu Bapak selarut ini. Seketika, suaranya berubah profesional. Ibu Fania, ada apa? Apa ada masalah dengan proyek terbaru? Bukan. Ini masalah pribadi. Sangat mendesak. Aku berjalan mondar-mandir di ruang kerjaku, mencengkeram ponsel. Suami saya, Rangga. Ya? Dia berselingkuh. Itu bukan masalahnya. Masalahnya, dia menghamili wanita itu. Wanita itu baru saja melahirkan. Dan Rangga membayar seluruh biaya rumah sakit, ratusan juta, menggunakan uang saya. Dari rekening gabungan kami, yang sumbernya 100% dari saya. Pak Darmawan terdiam. Ibu Fania, ini. Saya punya buktinya, Pak. Saya punya tagihan rumah sakit atas nama wanita itu, Karina. Saya punya bukti transfer dari rekening gabungan itu. Dan saya baru saja dapat alamat tempat tinggal mereka. Bu Fania,
Saya sarankan ibu tenang dulu, kata Pak Darmawan, suaranya mencoba menenangkanku. Jangan temui mereka dulu. Ini sudah masuk ranah pidana. Penggelapan dalam rumah tangga. Kita bisa laporkan. Saya tidak mau melaporkannya ke polisi. Belum, potongku tegas. Saya mau perhitungan. Malam ini, di depan wanita itu. Ibu itu tidak bijaksana. Emosi ibu sedang. Emosi saya sangat stabil, Pak. Saya tahu persis apa yang saya inginkan. Aku berhenti berjalan. Aku berdiri tegak. Saya mau Bapak siapkan draft surat. Sekarang juga. Email ke saya dalam 1 jam. Surat apa, Bu? Surat gugatan cerai? Itu juga. Tapi yang paling penting, surat pernyataan pengakuan utang. Saya mau Rangga mengakui dia telah mengambil uang saya sebesar Rp145.750.000. Dan saya curiga rumah yang mereka tinggali sekarang, di klaster Mutiara Asri, itu dibeli pakai uang saya juga. Aku berlari kecil ke laci berkasku, menarik keluar laporan keuangan pribadiku selama setahun terakhir. Aku memindai cepat. Ya, ada beberapa kali transfer besar ke rekening Rangga di luar jatah bulanan. Alasannya, investasi tanah di Bintaro, sayang. Prospeknya bagus. Pembohong. Totalnya mungkin lebih dari 500 juta, Pak. Tapi untuk malam ini, saya mau dia akui utang biaya rumah sakit itu dulu. Dan yang kedua, surat pemisahan harta. Saya mau dia tanda tangan malam ini juga, bahwa dia setuju untuk bercerai dan keluar dari rumah ini, tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Dia tidak berhak atas satupun aset atas nama saya. Pak Darmawan terdengar syok. Bu Fania, membuat surat sepenting itu dalam 1 jam, dan memintanya tanda tangan di bawah tekanan, tanpa pengacaranya itu bisa diperdebatkan di pengadilan nanti. Saya tidak peduli. Saya mau dia hancur malam ini juga. Saya mau wanita itu tahu bahwa pria yang menghamilinya adalah parasit. Buatkan saja draftnya, Pak. Kirimkan. Sisanya urusan saya. Saya akan merekam seluruh prosesnya. Terdengar helaan napas panjang dari seberang. Pak Darmawan tahu watakku. Jika aku sudah memutuskan, tidak ada yang bisa menghalangiku. Baik, Bu Fania. Saya akan siapkan draft kasarnya. Saya akan email secepatnya. Tapi saya mohon, hati-hati. Jangan pergi sendirian. Saya bisa jaga diri. Terima kasih, Pak. Aku menutup telepon. 1 jam. Aku punya waktu 1 jam. Aku tidak membuang waktu. Aku menyalakan mesin printer. Aku mencetak semuanya. Lembar tagihan RS Harapan Keluarga. Halaman penuh. Bukti transfer bank 145 juta. Aku lingkari dengan spidol merah. Mutasi rekening gabungan selama 6 bulan terakhir. Aku stabilo setiap transfer, investasi Bintaro, yang mencurigakan itu. Lalu, aku masuk ke kamar tidur utama kami. Kamar yang dingin dan sepi. Aku membuka lemari pakaian. Sisi kiriku, penuh dengan setelan kerja dan gaun. Sisi kanannya, pakaian Rangga. Aku melihat setelan jas mahal yang kubelikan. Jam tangan mewah di atas meja rias. Sepatu kulit impor. Semua dibeli pakai uangku. Tanganku mengepal. Aku tidak akan mengemasinya. Itu terlalu baik. Sebaliknya, aku berjalan ke lemari berkas di ruang kerja. Aku menarik keluar map tebal berwarna merah marun. Map yang berisi surat-surat rumah. Aku keluarkan sertifikat rumah ini. Atas nama, Fania Setiawan. Aku keluarkan BPKB mobil sportku. Atas nama, Fania Setiawan. Aku keluarkan BPKB sedan hitam yang dipakai Rangga setiap hari. Atas nama, Fania Setiawan. Aku memasukkan semua dokumen kepemilikan itu ke dalam tasku. Ding! Email dari Pak Darmawan masuk. Lebih cepat dari 1 jam. Draft surat pernyataan utang pelepasan harta. Aku membacanya cepat. Sempurna. Lugas, kejam, dan mengikat. Aku mencetaknya rangkap 2. Bersama 1 pena mahal dari meja kerjaku. Aku menyambar tasku. Memasukkan map merah berisi bukti-bukti pengkhianatan itu. Memasukkan 2 lembar surat dari Pak Darmawan. Aku meraih kunci mobilku.
Bukan kunci sedan hitam itu. Kunci mobil sportku. Aku berjalan keluar rumah, tidak menoleh ke belakang. Garasi sepi. Aku masuk ke mobilku. Mesinnya menderu, suaranya garang dan marah. Seperti perasaanku. Aku memasukkan alamat itu ke GPS. Jalan Sandana Merave, Blok G, 12. Klaster Mutiara Asri. Perjalanan 30 menit. Malam itu, jalanan tol lancar. Aku mengemudi dengan kecepatan stabil. Tanganku tidak gemetar. Pikiranku jernih. Aku tidak memikirkan cinta yang hilang. Aku tidak memikirkan kenangan indah. Semua itu sudah mati, terkubur di bawah tagihan rumah sakit ratusan juta. Aku hanya memikirkan satu hal, perhitungan. Aku memikirkan wajah Rangga ketika dia melihatku berdiri di depan pintu sarang barunya. Aku memikirkan wajah Karina ketika dia sadar pria yang bersamanya adalah seorang penipu. Aku memikirkan bayi itu. Bayi yang tidak berdosa. Tapi itu bukan urusanku. Itu konsekuensi mereka. Anda telah tiba di tujuan. Suara GPS membuyarkanku. Aku melambat. Memasuki gerbang klaster yang dijaga satpam. Satpam itu melihat mobilku, lalu membukakan palang pintu tanpa bertanya. Mobil mahal adalah tiket masuk di mana saja. Acumen JQT Arampeta. Blok G. G10. G11. G12. Di sanalah rumah itu. Rumah minimalis 2 lantai. Tampak baru. Lampu terasnya menyala. Dan di carportnya, di sana terparkir sedan hitam itu. Sedan Yang Kubayar Luna. Mobil suamiku. Jantunku Sepertidirma. Dia di sini. Aku memarkir mobilku tepat di seberang jalan. Mematikan mesin. Selama beberapa detik, aku hanya duduk di dalam kegelapan mobilku, menatap rumah itu. Jendela di lantai atas menyala temaram. Mungkin itu kamar mereka. Kamar tempat bayi itu tidur. Aku mengambil tasku. Mengecek isinya. Map merah. Surat dari pengacara. Ponselku. Aku mengatur ponselku ke mode rekam video. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku hanya akan menyimpannya di saku blazerku. Un tuc berjaga-jaga. Aku menarik napas panjang. Malam penontuan itu telatiba. Segalanya akan berubah, dimulai dari langkahku melintasi jalan ini. Aku keluar dari mobil. Setiap langkah dari mobilku ke pintu rumah itu terasa berat. Udara malam yang sejuk terasa membakar paru-paruku. Sepatu hak tinggiku beradu dengan paving blok klaster itu, bunyinya terdengar terlalu keras di tengah keheningan malam. Jalan cendana merah V ironis. Cendana, kayu yang mahal dan wangi, dipakai untuk nama jalan di perumahan yang tampak seragam dan dibangun terburu-buru ini. Dari mataku sebagai arsitek, aku bisa melihat kualitas bangunannya. Cepat, murah, dan tanpa karakter. Tapi lampu terasnya menyala. Dan sedan hitamku, sedan yang kupakai untuk mengantar Rangga ke bandara saat dia bilang ada perjalanan dinas ke Surabaya 2 bulan lalu, terparkir dengan nyaman di carport. Dia di dalam. Jantungku berdebar bukan karena takut. Bukan karena sedih. Ini adalah debaran adrenalin sebelum presentasi besar. Debaran sebelum aku menghancurkan argumen lawan bisnis. Aku berdiri di depan pintu kayu tipis yang dipernis coklat. Aku tidak menekan bel. Aku tidak mau terdengar seperti tamu. Aku mengepalkan tanganku dan menggedor pintu itu. Keras. 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Suara gedoranku terdengar menggema di dalam. Sunyi sejenak. Aku bisa membayangkan kepanikan di dalam. Siapa itu malam-malam begini? Aku mendengar langkah kaki terburu-buru dari dalam. Langkah kaki seorang pria. Kunci diputar. Pintu terbuka sedikit. Dan di sanalah dia. Rangga. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak memakai kemeja kantor yang rapi seperti yang dia ceritakan di telepon. Dia memakai kaos oblong tipis berwarna abu-abu yang sudah kusam, dan celana pendek selutut. Rambutnya acak-acakan. Matanya membelalak ngeri saat melihatku. Dia seperti melihat hantu. Fania? Suaranya tercekat. Nyaris berbisik. Kamu ngapain di sini? Dia mencoba menahan pintu itu dengan tubuhnya, berusaha agar aku hanya bisa melihat celah sempit. Dia berusaha menyembunyikan apa yang ada di belakangnya. Aku menatapnya.
Dingin. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Minggir, kataku. Suaraku datar, tanpa emosi. Sayang, tunggu. Ini nggak seperti yang kamu. Dia masih memanggilku, sayang. Sebuah kata yang kini terasa seperti racun. Aku mendorong pintu itu dengan tanganku. Tenagaku, yang didorong oleh amarah murni, lebih kuat dari yang dia duga. Dia terhuyung mundur. Pintu terbuka lebar. Aku melangkah masuk. Hal pertama yang menyambutku adalah bau. Campuran aneh antara cat baru yang murah, bau masakan yang dihangatkan berulang kali, dan aroma yang sangat spesifik, bau bedak bayi dan susu formula. Rumah itu kecil, jauh lebih kecil dari rumah kami. Ruang tamu langsung menyatu dengan area makan seadanya. Aku melihat sekeliling. Perabotannya murah. Sofa kain tipis, meja kopi dari serbuk kayu yang dilaminating. Jelas bukan seleraku. Jelas bukan selera Rangga yang sudah terbiasa dengan kemewahan yang kuberikan. Tapi kemudian mataku tertuju pada sudut ruangan. Ada box bayi kayu yang terlihat mahal. Stroller impor terlipat di sampingnya. Di atas meja makan, ada tumpukan kaleng susu formula premium dan alat steril botol yang harganya jutaan. Dia berhemat pada dirinya, tapi tidak pada bayi itu. Tentu saja. Semua dibayar pakai uangku. Fania, aku bisa jelasin. Suara Rangga terdengar panik di belakangku. Dia menutup pintu dengan cepat, seolah takut ada tetangga yang melihat. Aku mengabaikannya. Aku mendengar suara lain. Suara lemah dari sebuah ruangan di sebelah kiri. Mas, siapa? Ada apa ribut-ribut? Itu suara perempuan. Suara yang lelah. Rangga membeku. Dia menatapku dengan putus asa. Fania, jangan. Kumohon. Aku berjalan melewatinya seolah dia tidak ada. Aku mengikuti sumber suara itu. Itu adalah kamar tidur utama di lantai bawah. Pintunya sedikit terbuka. Aku mendorong pintu itu. Ruangan itu temaram. Hanya lampu tidur kecil di atas nakas yang menyala. Di atas tempat tidur, di sanalah dia, Karina. Dia terlihat muda. Mungkin 20-an akhir. Wajahnya pucat dan sedikit bengkak, khas wanita yang baru melahirkan. Rambutnya panjang dan berantakan di atas bantal. Dia memakai daster batik sederhana. Dia tidak sendirian. Dilekukan lengannya, terbaring gumpalan kecil berbalut selimut. Sesosok bayi mungil yang sedang tertidur. Karina menatapku dengan bingung. Matanya menyipit, mencoba mengenali siapa aku di dalam cahaya temaram. Dia pasti mengira aku tetangga, atau kerabat Rangga. Rangga sudah berdiri di belakangku, di ambang pintu. Napasnya terengah-engah. Karina ini Fania. Karina masih menatapku bingung. Dan saat itulah, di ruangan berbau bayi dan keringat pasca melahirkan itu, aku menatap lurus ke mata wanita yang telah tidur dengan suamiku dan melahirkan anaknya. Mata kami bertemu. Aku, istri sah, berdiri tegak dalam balutan blazer mahalku, memegang map merah berisi bukti kehancuran mereka. Dia, selingkuhannya, terbaring lemah di tempat tidur persalinannya, menggendong bayi hasil perselingkuhan mereka. Dan Rangga, pria pengecut itu, berdiri di antara kami berdua. Terjebak dalam kebohongannya sendiri. Keheningan di ruangan itu terasa begitu pekat, bisa dipotong dengan pisau. Bab 6, Selamat atas kelahiran anaknya. Hening. Keheningan itu berlangsung mungkin hanya 5 detik, tapi terasa seperti 1 jam. Aku bisa mendengar suara detak jam dinding murahan di suatu tempat di rumah ini. Aku bisa mendengar napas Rangga yang tertahan di belakangku. Aku bisa mendengar decapan pelan dari bayi yang sedang tidur itu. Karina memutus kontak mata kami lebih dulu. Dia menatap Rangga dengan pandangan bertanya. Fania? Fania siapa? Mas? Rangga tidak mampu menjawab. Dia hanya menatapku, wajahnya memelas. Fania, sayang, kita bicara di luar. Kumohon. Jangan di sini. Dia baru pulih. Dia masih mencoba melindunginya. Dia masih mencoba mengendalikanku. Aku tersenyum. Senyuman tipis, dingin, yang aku yakin tidak mencapai mataku. Perlahan, aku mengalihkan pandanganku dari Rangga. Aku mengabaikannya sepenuhnya,
seolah dia hanyalah perabot di ruangan itu. Aku berjalan selangkah lebih dekat ke tempat tidur. Karina tampak waspada. Dia secara naluriah menarik selimut bayinya lebih erat. Aku berhenti di kaki tempat tidur. Aku menatap lurus ke arahnya. Selamat atas kelahiran anaknya, Karina. Suaraku terdengar tenang. Terlalu tenang. Nada bicaraku sama seperti saat aku memulai rapat dewan direksi. Lugas, jelas, dan memegang kendali penuh. Karina mengerutkan kening. Kebingungan di wajahnya bercampur dengan rasa takut. Saya Fania, lanjutku, masih dengan nada yang sama. Istri sah dari pria yang menghamilimu. Kata, sah, itu kutekan. Mata Karina melebar. Wajahnya yang pucat menjadi semakin putih seperti kertas. Dia menggelengkan kepalanya pelan, seolah tidak percaya. Dia menatap Rangga, mencari perlindungan, mencari sangkalan. Mas, apa maksudnya ini? Istri, kamu bilang. Fania, cukup. Rangga akhirnya bergerak. Dia maju, mencoba meraih lenganku. Hentikan, kamu membuat dia takut. Aku menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Lalu aku menatap Rangga. Untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar menatap matanya. Takut? Kamu pikir hanya dia yang takut? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Aku beralih kembali ke Karina. Dia bilang apa padamu? HM? Bahwa dia duda? Bahwa kami sudah proses cerai? Bahwa aku istri jahat yang tidak bisa memberinya anak? Wajah Karina menunjukkan bahwa tebakanku ada yang benar. Dia bohong, kataku. Kami masih menikah. Sangat menikah. Aku tidak tahu. Bisik Karina. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Sumpah, Mbak, Mas Rangga bilang dia sudah sendiri. Fania, kumohon, dia tidak tahu apa-apa. Ini semua salahku. Rangga memohon, suaranya putus asa. Oh, tentu saja ini salahmu, Rangga, kataku, tapi dia juga tidak sepolos itu. Aku meletakkan tasku di meja rias murah di sudut kamar. Aku membukanya dengan gerakan yang terukur. Aku tidak terburu-buru. Aku mengeluarkan map merah marun itu. Kamu tahu apa yang lebih buruk dari sekadar perselingkuhan? Rangga, tanyaku, mataku tertuju padanya. Apa yang lebih buruk dari menghamili wanita lain di belakangku? Rangga hanya diam, gemetar. Mencuri, kataku. Kamu seorang pencuri. Aku membuka map itu. Aku mengeluarkan lembar pertama. Tagihan rumah sakit. Kamu pasti senang sekali, ya, Karina? Kataku, kembali menatapnya. Diperlakukan seperti ratu. Kamar perawatan VIP suite anggrek. Jasa dokter spesialis terbaik. Operasi sesar darurat. Perawatan inkubator untuk bayimu. Semua fasilitas kelas 1. Karina hanya menatap kertas di tanganku dengan bingung. Kalian pasti merasa seperti pasangan sempurna, lanjutku. Suami yang bertanggung jawab, memastikan istri dan bayinya mendapat yang terbaik. Aku melangkah ke sisi tempat tidur. Rangga berteriak, jangan. Aku mengabaikannya. Aku melempar lembaran tagihan itu ke atas tempat tidur. Kertas itu melayang sejenak sebelum mendarat di atas selimut, hanya beberapa senti dari bayi mungil itu. Karina tersentak kaget. Dan ini, kataku, suaraku menajam. Tagihan persalinanmu. Aku berhenti sejenak, membiarkan mereka mencerna pemandangan itu. Tagihan dengan logo RS Harapan Keluarga. Lalu, aku menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Yang dibayar lunas. Rp145.750.000. Aku mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat ke Karina. Pakai uangku. Keheningan yang tadi pecah, kini kembali dengan lebih menekan. Karina menatap lembar tagihan itu. Tangannya yang gemetar terulur untuk mengambilnya. Dia membacanya. Matanya bergerak cepat, dari rincian kamar, nama dokter, lalu ke total tagihan. Lalu dia menatap Rangga. Tatapannya bukan lagi bingung. Tatapannya penuh kengerian. Mas, ini benar? Rangga tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menatapku,
seolah aku adalah Algojo yang baru saja mengayunkan kapak. Bukan cuma itu, kataku, suaraku tak kenal ampun. Aku mengeluarkan lembar kedua dari mapku. Bukti transfer bank. Ini bukti transfernya, Rangga. Dari rekening gabungan kita. Rekening yang aku isi setiap bulan. Rekening yang kamu pakai untuk membayar semua ini. Aku melemparkan lembar kedua. Mendarat di atas lembar pertama. Dan coba tebak apa lagi yang kutemukan. Kataku, suaraku semakin dingin. Aku menelepon rumah sakit. Aku bertanya, siapa wanita ini? Kenapa suamiku yang jadi penanggung jawab? Aku menatap Rangga. Kamu tahu apa yang kamu tulis di formulir pendaftaran itu, Rangga? Di kolom, hubungan dengan pasien? Rangga memejamkan matanya. Dia tahu apa yang akan kukatakan. Aku menoleh ke Karina. Dia menulis, istri. Dia mendaftarkanmu sebagai istrinya, menggunakan uang istri sahnya. Betapa romantisnya. Tangis Karina pecah. Bukan tangisan pura-pura. Itu tangisan seorang wanita yang dunianya baru saja runtuh. Dia baru sadar, pria yang memberinya seorang anak bukan hanya seorang pembohong, tapi juga seorang penipu dan pencuri. Kamu menghancurkan hidupku, Mas. Kamu bohongi aku. Jeritnya pada Rangga, memukuli dada Rangga yang kini terduduk lemas di tepi tempat tidur. Rangga hanya bisa pasrah. Maafkan aku, aku hilaf. Hilaf? Aku tertawa. Tawa kering yang pahit. Hilaf itu sekali. Ini terencana, Rangga. Kamu membeli rumah ini. Kamu membiayainya selama berbulan-bulan. Kamu merencanakan persalinan ini. Aku menatap mereka berdua. Rangga yang hancur. Karina yang histeris, sambil mencoba menenangkan bayinya yang mulai terganggu dan menangis. Pemandangan yang menyedihkan. Tapi aku belum selesai. Ini baru permulaan. Sekarang, kataku, mengeluarkan 2 lembar surat terakhir dari pengacaraku. Saatnya kita bicara perhitungan. Bayi itu mulai menangis. Tangisan melengking yang memecah keheningan yang kental di kamar sempit itu. Tangisan itu seolah menjadi musik latar untuk drama yang baru saja dimulai. Karina terisak, tangannya gemetar memegang lembar tagihan rumah sakit itu. Dia menatap Rangga dengan mata penuh air mata dan kengerian. Mas, ini beneran? Kamu pakai uang istrimu. Rangga, yang tadinya hanya diam membeku, akhirnya meledak. Tapi bukan padaku. Ini semua gara-gara kamu, Fania, teriaknya, menunjuk wajahku. Suaranya serak karena panik. Ini salah kamu. Aku mengangkat satu alisku. Salahku? Iya. Salahmu. Dia mulai mondar-mandir di ruangan sempit itu, tangannya menjambak rambutnya sendiri. Dia terlihat seperti orang gila. Kamu gak pernah ada di rumah. Kamu gila kerja. Kamu cuma peduli sama proyek kamu, sama klien kamu, sama uang kamu. Aku diam saja, membiarkannya bicara. Membiarkannya menggali lubangnya sendiri lebih dalam. Aku kesepian, Fania. Kamu ngerti nggak? Aku suami, tapi aku merasa kayak pajangan di rumah besar kamu itu. Kamu pulang malam, pagi-pagi buta sudah pergi. Kapan kamu punya waktu buat aku? Dia berhenti dan menatapku, matanya merah. Aku butuh perhatian. Aku butuh seseorang yang peduli. Aku menarik napas pelan. Kesepian, kataku, suaraku tetap datar. Jadi, karena kamu kesepian, solusinya adalah mencari perempuan lain. Menghamili dia. Lalu mencuri uangku ratusan juta untuk membiayai persalinannya. Begitu, Rangga? Aku nggak mencuri. Bantahnya, suaranya meninggi. Itu rekening gabungan. Itu uang kita. Uang kita? Aku tertawa. Tawa kering yang keluar dari tenggorokanku. Uang kita katamu? Coba kamu ingat, Rangga. Kapan terakhir kali kamu memasukkan gajimu ke rekening itu? Gajimu yang tidak seberapa itu, yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik rumah kita? Aku yang mengisi rekening itu. 100%. Setiap bulan, itu uangku. Dia terdiam. Dia tahu aku benar. Kamu bilang aku tidak pernah ada di rumah. Lanjutku,
melangkah maju. Aku ingat, 3 bulan lalu, aku membatalkan rapat penting di Singapura. Hanya karena aku ingin akhir pekan berdua denganmu. Aku ingin kita bicara. Kamu ingat apa yang kamu katakan? Rangga menelan ludah. Kamu bilang, maaf, sayang, aku harus lembur. Ada audit besar. Kamu ingat? Kamu lembur, atau kamu di sini? Menemani dia? Aku melirik Karina. Karina tersentak, seolah baru tersadar dari mimpi buruknya. Dia menatap Rangga. 3 bulan lalu, itu waktu kita ke puncak. Kan, Mas? Rangga memejamkan matanya. Tertangkap basah. Aku mencoba, Rangga, kataku pelan. Aku mencoba menghubungimu. Tapi kamu yang selalu punya alasan. Lembur. Meeting di luar. Proyek di Bintaro. Oh, ternyata ini proyekmu. Proyek membangun keluarga baru. Aku beneran gak tahu, Mbak. Karina terisak lagi, suaranya memelas. Sumpah, Mbak Fania, aku korban di sini. Mas Rangga bilang Mbak Fania itu istri yang jahat. Mbak Fania gak peduli sama dia. Dia bilang dia gak bahagia. Dia bilang dia sudah lama pisah ranjang dan sedang proses cerai. Dia janji mau nikahin aku secara sah begitu surat cerainya keluar. Dia menatap Rangga. Kamu bohongin aku, Mas. Kamu jahat. Aku memandang Karina. Wajahnya penuh air mata, terlihat tulus. Tapi aku tidak sebodoh itu. Kamu benar-benar tidak tahu? Tanyaku padanya, suaraku sinis. Kamu tinggal di rumah ini. Kelas terbaru. Lumayan harganya. Kamu dibelikan stroller mahal, susu formula premium. Tapi kamu tidak pernah bertanya, dari mana uangnya? Aku menunjuk Rangga. Kamu lihat dia. Kamu tahu pekerjaannya. Apa kamu pikir gajinya cukup untuk semua kemewahan ini? Kamu tidak pernah curiga? Atau kamu memilih untuk tidak tahu? Karina terdiam. Pipinya memerah. Aku tahu aku benar. Dia tahu Rangga bukan orang kaya. Dia hanya menikmati fasilitasnya tanpa mau bertanya. Dia sama bersalahnya. Cukup, kataku, memotong drama mereka. Aku sudah muak. Aku nggak kesini untuk dengar siapa yang lebih jahat atau siapa yang lebih jadi korban. Kalian berdua sama saja. Aku kembali ke mapku. Aku mengeluarkan sisa berkasnya. Tumpukan mutasi rekening bank. Kita kembali ke perhitungan. Aku melempar tumpukan kertas itu ke atas tempat tidur. Ini, Rangga. Lihat. 3 bulan lalu. Transfer 100 juta rupiah. Keterangan, investasi Bintaro. Ini rumahnya. Kan? Rumah yang kamu beli atas namamu, tapi pakai uangku. Rangga tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Lalu ini, 2 bulan lalu. 50 juta rupiah. Keterangan, renovasi. Renovasi apa? Dapur murah di luar sana? Atau membeli box bayi mahal itu? Dan ini, transfer rutin setiap minggu. 5 juta. 3 juta. Biaya hidup. Biaya hidup siapa? Rangga? Biaya hidupmu dan perempuan ini? Setiap lembar kertas yang kulempar seperti tamparan di wajah mereka berdua. Karina menatap tumpukan bukti itu dengan ngeri. Dia baru sadar betapa dalamnya dia terjerat. Aku menatap Karina. Wajahnya kini bukan lagi sedih, tapi panik. Panik murni. Jadi, Karina, kataku pelan, suaraku sengaja kubuat ramah, tapi penuh ancaman. Kamu sudah dengar sendiri. Kamu sudah lihat sendiri buktinya. Pria di sampingmu ini, ayah dari bayimu, adalah parasit. Dia hidup dari uangku. Aku menyapukan tanganku ke seluruh ruangan. Semua ini, rumah ini, tempat tidur yang kamu tiduri, makanan yang kamu makan, bahkan mungkin daster yang kamu pakai. Semuanya punyaku. Karina gemetar. Aku di sini mau mengambil kembali apa yang jadi milikku. Tapi, aku berhenti sejenak. Aku kasihan padamu. Kamu baru melahirkan. Jadi aku kasih kamu pilihan. Dia menatapku, matanya penuh harap yang menyedihkan. Nikmati suamimu. Aku akan ceraikan dia.
Aku akan melepaskannya untukmu. Wajah Rangga sempat terlihat lega sesaat. Tapi, lanjutku. Dia akan keluar dari rumahku dengan tangan hampa. Tanpa pekerjaan. Tanpa uang sepeser pun. Dan dia juga akan keluar dari rumah ini. Karena rumah ini akan aku sita besok pagi. Ini asetku. Harapan di wajah Karina lenyap. Jadi, silakan. Hidupi dia. Hidupi bayimu. Dengan apa? Dengan cinta? Sanggup kamu? Karina menatap Rangga. Wajah Rangga kini pucat seperti mayat. Sebelum salah satu dari mereka bisa menjawab, aku mengeluarkan 2 lembar surat terakhir dari pengacaraku. Surat-surat yang sudah disiapkan Pak Darmawan. Aku melemparkannya ke atas tempat tidur, di atas tumpukan tagihan dan bukti transfer. Di sampingnya, aku letakkan pena mahalku. Dan kamu, Rangga. Suaraku kini sedingin es. Ini bagianmu. Dia menatap kertas itu dengan takut. Yang pertama, kataku, menunjuk dokumen itu. Surat pernyataan pengakuan utang. Kamu akan tanda tangan di situ. Mengakui bahwa kamu telah mengambil uangku 145 juta untuk biaya rumah sakit. Ditambah, katakanlah 500 juta untuk investasi, rumah ini dan biaya hidup perempuan ini. Total utangmu padaku, 645 juta rupiah. 600? Suara Rangga tercekat. Yang kedua, lanjutku, mengabaikan keterkejutannya. Surat pemisahan harta dan persetujuan cerai. Kamu tanda tangan, kamu setuju untuk bercerai baik-baik. Dan kamu setuju melepaskan semua aset atas namaku. Rumah kita, mobil-mobilku, tabunganku, investasiku, semuanya. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Kamu keluar dari hidupku hanya dengan pakaian di badanmu. Rangga menatapku, matanya membelalak tak percaya. Fania, kamu gak bisa. Oh, aku bisa, kataku. Pilihanmu gampang, Rangga. Aku mencondongkan tubuhku ke arahnya. Kamu tanda tangani 2 surat itu malam ini. Sekarang juga. Atau aku berhenti, membiarkan ancaman itu menggantung. Atau besok pagi, pukul 9 tepat, pengacaraku akan mendaftarkan laporan polisi atas namamu. Penggelapan dana dalam rumah tangga. Pencurian. Penipuan. Kamu pikir berapa tahun kamu akan dipenjara? Aku tersenyum tipis. Kamu mau membesarkan anak harammu ini dari balik jeruji besi. Mata Karina melebar ngeri. Dia menatap Rangga, bukan lagi dengan cinta, tapi dengan ketakutan. Dia sadar baru saja mengikatkan hidupnya pada seorang calon narapidana. Rangga menatap surat-surat itu. Menatap pena. Menatapku. Menatap Karina dan bayi mereka yang masih menangis. Dia terpojok. Tidak ada jalan keluar. Kamar itu terasa pengap. Udara seolah tersedot habis. Hanya menyisakan bau susu, bau bayi, dan bau ketakutan. Bayi itu masih menangis. Suaranya melengking tinggi, seakan ikut merasakan ketegangan yang meremukan tulang di ruangan itu. Rangga menatap pena di atas tempat tidur itu, seolah itu adalah seekor ular berbisa. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Kaos abu-abunya yang kusam kini basah kuyup, menempel di dadanya yang naik turun dengan cepat. Lalu, dia hancur. Keangkuhan yang tadi sempat muncul saat dia menyalahkanku, kini lenyap tak bersisa. Dia seperti balon yang ditusuk. Bruk. Dia jatuh dari tepi tempat tidur. Dia jatuh berlutut di lantai keramik yang dingin. Dia tidak peduli. Dia merangkak ke arahku. Merangkak seperti anjing. Dia meraih ujung blazerku. Dia mencengkeramnya erat. Fania sayang, jangan. Kumohon, jangan lakukan ini padaku. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Dia mendongak menatapku, pemandangan yang sangat menyedihkan. Pria yang dulu kupikir gagah, pria yang kucintai, kini berlutut di kakiku. Aku salah, Van. Aku tahu aku salah besar. Isaknya, aku hilaf. Aku bodoh. Kumohon, maafkan aku. Dia mulai menangis tersedu-sedu. Aku janji, Van. Aku janji, aku akan tinggalin Karina. Malam ini juga, detik ini juga, aku akan usir dia dan bayi itu.
Aku nggak peduli sama mereka. Karina, yang sedang mencoba menenangkan bayinya, tertegun. Kepalanya terangkat. Mas, kamu apa-apaan? Kamu bilang? Rangga berbalik ke arahnya, masih dalam posisi berlutut, wajahnya beringas. Diam kamu. Ini semua gara-gara kamu. Dasar perempuan murahan. Kamu yang goda aku. Kamu yang jebak aku. Lalu dia berbalik lagi padaku, wajahnya berubah memelas dalam sekejap. Dia yang goda aku, Van. Aku sumpah. Dia yang ngejar-ngejar aku di kantor. Aku cuma hilaf sesaat. Aku menatap pemandangan di depanku. Pria ini, dalam hitungan detik, baru saja menyangkal anak kandungnya sendiri. Dia menyalahkan perempuan yang baru saja mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anaknya. Semua demi menyelamatkan dirinya sendiri. Rasa jijik yang luar biasa menjalari seluruh tubuhku. Rasa jijik yang begitu pekat, sampai aku merasa mual. Aku menatap wajahnya yang basah. Kita mulai dari awal, ya, Van? Kumohon, kita perbaiki semuanya. Aku cinta sama kamu, Van. Sumpah, cuma kamu di hatiku. Aku tertawa. Tawaku terdengar keras di ruangan itu, bahkan mengalahkan tangisan bayinya sejenak. Rangga dan Karina menatapku kaget. Mulai dari awal, ulangku, suaraku bergetar karena tawa pahit. Memperbaiki? Kamu pikir apa yang bisa diperbaiki, Rangga? Aku menendang tangannya pelan, tapi tegas, melepaskan cengkeramannya dari blazerku. Lepas. Kamu menjijikkan. Dia terhuyung mundur, kembali terduduk di lantai. Kamu pikir aku sudi menyentuhmu lagi? Kataku, suaraku turun menjadi bisikan dingin. Kamu pikir aku mau membiarkanmu tidur di ranjangku lagi? Setelah kamu? Aku melirik Karina dan bayinya, lalu kembali menatapnya. Semuanya sudah terlambat, Rangga. Sudah selesai. Sejak kamu memutuskan untuk mengambil 1 rupiah pun dari uangku tanpa izinku. Sejak kamu memutuskan untuk berbohong padaku. Sejak kamu menulis kata, istri, di formulir rumah sakit itu. Aku menunjuk ke tempat tidur. Ke arah surat-surat itu. Pilihanmu masih sama. Dan waktumu habis. Tanda tangan, atau penjara. Rangga menatapku. Dia mencari-cari keraguan di mataku. Dia tidak menemukannya. Dia tahu aku serius. Dia tahu aku akan melakukannya. Dia menatap Karina. Karina balas menatapnya. Tapi tidak ada lagi cinta di mata wanita itu. Yang ada hanya kebencian dan rasa jijik yang sama denganku. Kamu iblis, Mas, desis Karina. Rangga tahu. Dia sudah kehilangan semuanya. Dia kehilangan aku, istri sahnya yang kaya. Dia kehilangan Karina, selingkuhannya yang kini membencinya. Dia kalah. Perlahan, dengan bahu terkulai, dia bangkit. Dia seperti mayat hidup. Langkahnya berat. Dia berjalan ke tempat tidur. Bayinya masih menangis. Dia bahkan tidak melirik bayi itu. Dengan tangan gemetar hebat, dia mengambil pena yang kusediakan. Dia tidak membaca surat itu. Dia tidak punya tenaga lagi untuk membaca. Dia hanya ingin ini semua berakhir. Dia membungkuk di atas tempat tidur, di samping darah dagingnya sendiri yang sedang menangis kelaparan atau ketakutan. Dia mencoretkan tanda tangannya di atas meterai di lembar pertama. Surat pernyataan pengakuan utang. Namanya tercoret acak-acakan, nyaris tak terbaca. Lalu dia beralih ke lembar kedua. Surat pemisahan harta dan persetujuan cerai. 1 coretan lagi. Selesai. 5 tahun pernikahanku berakhir dengan 2 goresan tinta di atas kertas tagihan rumah sakit persalinan selingkuhannya. Aku melangkah maju. Dengan tenang, aku mengambil kedua lembar surat yang sudah ditandatangani itu. Aku memeriksanya sekilas. Sah. Aku melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam mapku. Bagus, kataku. Rangga masih berdiri membungkuk, menatap kasur, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dilunakkan. Aku memasukkan map itu kembali ke tasku. Sekarang, kataku, aku mau kunci mobil sedan hitam di depan. Mobilku. Rangga merogoh saku celana pendeknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan gantungan kunci itu,
gantungan kunci kulit yang kubelikan di Paris, dan menyerahkannya padaku. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Aku mengambil kunci itu darinya. Satu hal lagi, kataku, sambil memasukkan kunci itu ke tasku. Aku menatap Rangga, lalu Karina. Rumah ini. Aku tidak tahu kamu membayarnya lunas atau masih mencicil, Rangga. Dan aku tidak peduli. Besok pagi, pengacaraku akan mengurusnya. Kalau ini masih cicilan, aku akan berhenti membayarnya. Kalau ini sudah lunas, pakai uangku, tentu saja, ini akan langsung kujual. Surat-suratnya pasti atas namamu, tapi aku punya bukti aliran dana untuk menyitanya. Aku menatap mereka berdua, yang kini terlihat sama hancurnya. Kalian punya waktu, anggap saja 1 minggu. 1 minggu untuk angkat kaki dari sini sebelum ban atau pembeli baruku datang mengusir kalian. Aku memandang Karina untuk terakhir kalinya. Dia sudah berhenti menangis. Dia hanya duduk mematung, memeluk bayinya, menatap kosong ke dinding di depannya. Selamat, Karina, kataku pelan. Kamu mendapatkan pria yang kamu inginkan. Aku melirik Rangga, yang masih berdiri seperti patung lilin yang meleleh. Seorang pria miskin, yang baru saja menandatangani utang 600 juta, dan sebentar lagi jadi pengangguran. Dia sekarang tanggunganmu. Aku tidak menunggu jawaban. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku berbalik badan. Aku berjalan keluar dari kamar tidur itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku melintasi ruang tamu kecil yang berantakan dan berbau asam itu. Aku membuka pintu depan rumah itu. Udara malam yang segar langsung menerpa wajahku. Rasanya seperti baru keluar dari penjara. Aku mendengar pintu ditutup di belakangku. Aku tidak membantingnya. Aku hanya menutupnya. Menutup satu babak dalam hidupku. Segalanya telah berubah. Malam ini, aku berjalan keluar dari rumah itu. Pintu tertutup di belakangku dengan bunyi pelan, tapi bagiku itu terdengar seperti pintu baja sebuah brankas yang ditutup. Mengunci masa laluku di dalam. Malam terasa lebih sejuk di luar. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara malam yang segar. Berbeda sekali dengan udara pengap di dalam sana, yang kental dengan bau kebohongan, ketakutan, dan susu formula. Langkah kakiku di atas paving block terdengar mantap. Aku berjalan menuju mobil sportku yang terparkir di seberang jalan. Mobil itu berkilau di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang. Simbol dari kerja kerasku. Simbol dari kebebasanku. Aku menekan tombol di kunci mobil. Lampunya berkedip menyambutku. Aku membuka pintu dan duduk di kursi pengemudi yang terbuat dari kulit mahal. Aroma interior mobilku sendiri terasa begitu menenangkan. Ini adalah duniaku. Dunia yang kubangun sendiri. Aku memasukkan kunci ke lubang kontak dan memutar mesin. Suara deru mesinnya yang garang dan bertenaga memecah keheningan klaster itu. Kontras sekali dengan rumah sunyi dan hancur yang baru saja kutinggalkan. Aku tidak langsung pergi. Aku duduk diam sejenak di dalam mobil. Aku mengeluarkan ponsel dari saku blazerku. Layarnya masih menyala. Rekaman video itu masih berjalan. Aku menekan tombol stop. Durasi, 23 menit 14 detik. 23 menit yang menghancurkan 5 tahun pernikahan. Aku menyimpan file itu. Menguncinya. Lalu aku mengirimkannya ke cloud drive pribadiku dan ke email Pak Darmawan dengan subjek, bukti, Rangga. Setelah itu, aku menelepon Pak Darmawan. Dia mengangkatnya pada dering pertama. Dia pasti sudah menunggu. Bu Fania, bagaimana? Ibu baik-baik saja? Suaranya terdengar cemas. Saya baik-baik saja, Pak, kataku. Suaraku terdengar sangat tenang, bahkan di telingaku sendiri. Semua beres. Dia sudah menandatangani kedua surat itu. Terdengar helaan napas lega, campur kaget, dari seberang. Dia menandatanganinya? Begitu saja? Tidak begitu saja. Tapi dia menandatanganinya. Aku tidak perlu menceritakan detail memalukan saat Rangga berlutut. Saya juga merekam pengakuannya. Saya baru saja mengirimkan filenya pada Bapak. Hening sejenak. Pak Darmawan jelas terkesan. Baik, Bu Fania. Ini lebih baik dari yang saya duga. Langkah selanjutnya? Besok pagi, kataku,
sambil memasukkan gigi mobilku. Pukul 8 pagi, saya temui Bapak di kantor Bapak. Kita daftarkan gugatan cerai secepatnya. Gunakan surat persetujuan itu. Saya mau proses yang paling cepat, tidak perlu mediasi. Baik, Bu. Lalu, segera urus rumah di Cendana Merah V Blok G12. Saya sudah cek. Itu cicilan KPR atas nama Rangga, tapi down payment dan cicilan bulanannya 100% dari transfer rekening saya. Saya mau ban menyitanya. Hentikan semua pembayaran atas nama saya ke rekening dia. Saya mau dia dan perempuan itu diusir dari sana secepatnya. Akan segera kami proses, Bu. Blokir semua kartu kredit tambahan atas namanya. Ganti semua kunci dan kode keamanan di rumah saya besok pagi juga. Saya tidak mau ada jejaknya lagi. Siap, Bu Fania. Terima kasih, Pak Darmawan. Selamat malam. Aku menutup telepon. Aku memasukkan ponselku ke tas. Aku menatap rumah di seberang jalan itu sekali lagi. Lampu di kamar tempat Karina melahirkan itu masih menyala. Aku bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam. Keheningan yang canggung. Atau mungkin pertengkaran hebat. Saling menyalahkan. Tangisan bayi yang putus asa. Itu bukan lagi urusanku. Aku menginjak pedal gas. Mobilku melesat, meninggalkan klaster Mutiara Asri, meninggalkan rumah berhantu itu, meninggalkan masa laluku. Selama perjalanan pulang, aku tidak menyalakan radio. Aku hanya mendengarkan suara mesin mobilku. Pikiranku kosong. Aku tidak merasa sedih. Aku tidak merasa hancur. Anehnya, aku merasa ringan. Seolah beban yang sangat berat, yang tidak kusadari kupanggul selama ini, baru saja terangkat dari pundakku. Aku bukan sedih karena kehilangan cinta. Aku marah karena pengkhianatan dan pencurian. Dan malam ini, aku sudah mendapatkan perhitungan. Keadilan versiku sendiri. Aku tiba di rumahku. Rumah yang kubangun. Rumah yang kudesain setiap sudutnya. Satpam membukakan gerbang untukku, memberi hormat. Garasi terasa luas setelah sedan hitam itu tidak ada lagi di sana. Aku masuk ke dalam rumah yang besar dan senyap. Biasanya, kesenyapan ini membuatku merasa kesepian, membuatku merindukan Rangga yang belum pulang, lembur. Malam ini, kesenyapan itu terasa seperti kemewahan. Itu adalah kedamaian. Aku tidak langsung tidur. Aku berjalan ke kamar tidur utama. Kamar kami. Kamarku. Aku membuka pintu lemari pakaian. Sisi kananku, penuh dengan pakaian Rangga. Setelan jas mahal yang kubelikan. Kemeja-kemeja bermerek. Kaos polo untuk akhir pekan. Dulu aku suka melihatnya rapi. Sekarang, semua itu terlihat seperti properti panggung untuk sebuah pertunjukan kebohongan. Aku pergi ke ruang penyimpanan. Aku mengambil 3 buah koper besar miliknya yang teronggok di sudut. Aku kembali ke kamar. Dan dengan gerakan metodis, aku mulai mengemasi barang-barangnya. Bukan. Aku bukan mengemasi. Aku mengosongkan. Aku menarik semua setelan jasnya, kemejanya, celananya. Aku melemparkannya ke atas tempat tidur. Aku membuka laci-lacinya. Pakaian dalamnya, kaos kakinya, dasi-dasinya. Aku menyapu semuanya ke lantai. Aku pergi ke kamar mandi. Parfum mahalnya. Sikat giginya. Alat cukurnya. Semua kulempar ke dalam koper. Foto pernikahan kami di meja nakas. Aku mengambilnya. Aku menatap wajah kami berdua. Senyum palsu itu. Aku membukanya, mengeluarkan fotonya, dan merobeknya jadi 2. Bagian fotoku kusimpan. Bagian fotonya kuremas dan kulempar ke tempat sampah. Aku memasukkan semua barangnya ke dalam 3 koper itu tanpa memilah. Kusut, berantakan, aku tidak peduli. Setelah 1 jam, lemari pakaiannya kosong. Kamar mandi bersih dari jejaknya. Ruangan itu terasa lebih lega. Aku menutup 3 koper itu. Aku menyeretnya satu persatu keluar kamar, menyusuri koridor, dan meletakkannya di dekat pintu depan. Besok pagi, aku akan menyuruh sopir kantorku untuk mengantarkan koper ini ke alamat rumah kontrakan orang tuanya. Atau mungkin ke panti asuhan saja. Aku belum memutuskan. Aku kembali ke kamar. Aku menatap tempat tidur besar itu.
Sprei yang sama dengan yang dipakai Rangga tadi pagi. Perutku mual. Aku menarik sprei itu. Sarung bantal. Selimut. Semuanya kutarik dengan kasar. Kulempar ke lantai di depan pintu kamar. Aku mengambil sprei baru dari lemari. Yang paling mahal. Yang terbuat dari sutra Mesir. Yang selama ini kusimpan untuk acara spesial. Malam ini adalah acara spesial. Ini adalah malam pertama dari kehidupanku yang baru. Aku selesai merapikan tempat tidur. Aku mengambil handuk bersih. Aku masuk ke kamar mandi dan berdiri di bawah pancuran air panas. Sangat panas. Aku menggosok seluruh tubuhku sampai kulitku memerah. Aku merasa perlu membersihkan diriku. Membersihkan kotoran dari rumah di Bintaro itu. Membersihkan jejak tangan Rangga. Membersihkan 5 tahun kebohonganku pada diriku sendiri. Ketika aku keluar, berbalut jubah mandi yang lembut, aku merasa seperti manusia baru. Aku mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang temaram. Aku berbaring di tengah-tengah tempat tidurku yang besar. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidur nyenyak. Tanpa mimpi. Aku bangun pukul 6 pagi. Matahari Jakarta baru saja mulai mengintip. Untuk sesaat, aku merasa aneh. Tidak ada lengan Rangga yang melingkar di pinggangku. Tidak ada suara dengkuran halusnya. Lalu aku ingat. Rangga sudah tidak ada. Aku tersenyum. Perasaan ringan yang kurasakan semalam masih ada. Bahkan lebih kuat. Aku bangkit, membuat kopi di dapurku yang luas dan bersih. Aku duduk di meja bar marmerku, meminum kopiku sambil melihat ke taman belakang. Sendirian. Dan itu terasa sangat nikmat. Pukul 8 pagi, aku sudah di kantor Pak Darmawan. Aku menyerahkan surat-surat yang sudah ditandatangani itu. Pak Darmawan menatapku dengan tatapan baru. Campuran antara rasa hormat dan sedikit gentar. Ini luar biasa, Bu Fania. Ini akan mempercepat segalanya. Saya mau ini cepat, Pak, kataku. Saya tidak mau melihat wajahnya lagi. Tidak di mediasi, tidak di persidangan. Dengan surat persetujuan cerai dan pemisahan harta ini, dia tidak punya dasar untuk menuntut apapun. Kita bisa ajukan fair stake. Gugatan kita pasti dikabulkan hakim tanpa kehadirannya. Jelas Pak Darmawan. Soal rumah di Bintaro, tim saya sudah bergerak. Kita akan kirim somasi penghentian pembayaran cicilan ke bank hari ini. Bank akan segera memproses penyitaan. Bagus. Dan koper-kopernya sudah diurus. Bu, mau dikirim kemana? Aku berpikir sejenak. Kirim saja ke alamat orang tuanya. Saya tidak mau barang-barangnya mengotori rumah saya lagi. Setelah dari kantor pengacara, aku pergi ke kantorku. Aku memimpin rapat besar soal proyek baru di Bali. Aku tajam. Aku fokus. Aku memenangkan tender itu. Timku bersorak. Mereka tidak tahu bos mereka baru saja menceraikan suaminya dengan cara yang dramatis tadi malam. Mereka hanya melihatku sebagai Fania yang biasa. Fania yang kuat dan memegang kendali. Proses perceraian berjalan sangat cepat. Seperti kata Pak Darmawan, Rangga tidak hadir. Dia tidak berani muncul. Gugatanku dikabulkan. Aku resmi menjanda. Aku mendapatkan semua asetku. 100%. Rumahku. Mobil-mobilku, investasiku, perusahaanku, semuanya aman. Rumah di Bintaro itu, 2 minggu setelah malam itu, aku mendapat kabar dari Pak Darmawan bahwa rumah itu sudah kosong. Pihak bank akan segera melelangnya. Bagaimana dengan utang 600 juta itu? Aku tidak pernah menagihnya. Aku tahu Rangga tidak akan pernah bisa membayarnya. Surat itu tujuannya bukan untuk mendapatkan uangku kembali. Tujuannya adalah untuk menghancurkan harga dirinya. Untuk menjadikannya budak utang secara hukum, seandainya dia berani macam-macam denganku lagi. Aku menjual sedan hitam itu. Uangnya, aku sumbangkan seluruhnya ke Yayasan Perempuan Korban Kekerasan. Aku tidak mau sepeser pun uang yang pernah terkait dengannya. Aku memulai hidupku yang baru. Aku bekerja lebih giat, tapi kini untuk diriku sendiri. Aku mulai mengambil kelas yoga. Aku berlibur di akhir pekan. Aku bertemu teman-temanku. Aku tertawa lebih lepas. Aku merasa hidup kembali. Di sisi lain, aku mendengar kabar.
Kabar selalu punya cara untuk sampai ke telinga kita. Rangga dan Karina diusir dari rumah di Bintaro itu. Mereka tidak punya pilihan. Mereka terpaksa pindah. Rangga, dengan reputasi hancur, kabar perceraian kami menyebar seperti api di kalangan sosial kami, tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran lagi. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria yang terbukti menipu istrinya sendiri. Dia dan Karina pindah ke sebuah rumah kontrakan petak di pinggiran kota. Sempit, pengap, dan sering kebanjiran. Rangga, yang terbiasa memakai setelan jas mahal dan mengendarai sedan mewah, kini harus bekerja serabutan. Aku dengar, terakhir kali dia terlihat, dia sedang menjadi sopir ojek online, dengan motor sewaan yang butut. Karina, yang bermimpi menjadi nyonya kaya, kini terjebak dalam kemiskinan. Dia harus mengurus bayi sambil terus-menerus bertengkar dengan Rangga. Bukan lagi pertengkaran cemburu, tapi pertengkaran soal uang. Uang untuk membeli susu formula. Uang untuk popok. Uang untuk membayar sewa kontrakan. Rangga yang dulu dia puja sebagai pangeran sukses, kini adalah pria kusam, pemarah, dan miskin. Beban hidupnya. Aku tidak merasa kasihan. Itu adalah keputusan mereka. Itu adalah konsekuensi dari pilihan yang mereka ambil. Mereka telah menggali kuburan mereka sendiri. Dan aku hanya memberikan dorongan terakhir. Aku melanjutkan hidupku. Aku merasa bebas. Aku merasa menang. Aku telah mengambil kembali kendali atas hidupku, uangku, dan kebahagiaanku. Dan itu adalah keputusan akhir terbaik yang pernah kubuat.